Kalau pemain Eropa level dunia masuk fase senior, mereka menambah wawasan. Wah, Jis atau Ronaldo lompatnya tarik teh dia nggak diobral. Ini kesempatan kita buat membangun mindset baru yang selama ini saya pikir olahraga Indonesia nggak maju. Itu yang harus diperbaiki, mindset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah tadi berbincang cukup panjang dengan Coach Icang mengenai Persib, mengenai Viking Persib. Turunnya ngomongin Persib jeung Viking. Susah. Karena akan sulit berhenti. Alhamdulillah sudah selesai. Dalam segmen pertama membicarakan Viking dan Persib sebagai subjek penelitian Coach Icang untuk mengambil gelar sarjana antropologi di Unpad tahun 2000 yang lalu. Sekarang saya masih ingin menggali sesuatu masih berhubungan dengan olahraga karena Coach Icang ini adalah sempat menjadi pelatih softball Jawa Barat dan menjadi Pelatih baseball juara 1 ya. Juara 1 pas junior juara 1 junior dan sekarang menjadi pelatih softball di klub Doberman ya. Doberman. Dan yang menarik kita akan berbicara adalah hubungannya pandemi dengan prestasi olahraga atlet di masa yang akan datang. Karena kita tahu pandemi yang kita alami hari ini yang sebetulnya tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, karena dunia kemarin pandemi, dunia akan seolah-olah terhenti dari porosnya, dan pandemi ini sepertinya akan mengubah banyak hal termasuk dunia olahraga. Karena dunia olahraga, apalagi olahraga profesional itu mengundang kerumunan, yang sementara kerumunan itu juga menjadi salah satu cara si penyakit COVID ini berkembang biak. Salah satu yang terkena dampak langsung pandemi selain olahraga profesional juga olahraga lainnya, karena banyak atlet-atlet yang terpaksa mengurangi porsi latihan bahkan berhenti. Untuk membahas apakah pandemi ini menjadi berkah atau sebuah kutukan bagi dunia olahraga, kita akan berbincang langsung dengan Coach Icang sebagai pelatih softball, karena softball ini salah satu juga yang berhenti aktivitasnya karena pandemi ini. Seperti kita tahu sekarang saya berada di lapangan Lodaya yang biasanya rame oleh para atlet berlatih, sekarang sepi gitu ya. Biasanya banyak gadis-gadis softball yang berlatih, sekarang tidak ada. Nah, Coach Icang, apakah benar sih si pandemi ini kedepannya akan membuat kualitas atlet secara skill, secara stamina berkurang atau bagaimana? Kalau saya lihat kurang atau lebih itu kan relatif ya. Standarnya mau ngambil dari standar yang mana. Nah, masalah prestasi juga dengan adanya pandemi, saya pikir itu perlu dibahas. Nah, sedunia juga sama. Gitu. Ya. Mendingan kita balikin lagi aja fungsi olahraga itu apa. Jadi berdasarkan evolusinya, kan berdasarkan kebutuhannya secara evolusi olahraga itu terbentuk karena kebutuhan manusia akan hiburan dan kebutuhan manusia akan kesehatan. Ya. Itu bukan saya ngomong loh itu ya. Kalau nggak salah, aya deskripsi orang oge eta teh. Parsudi Suparlan gitu, seorang tokoh sosiolog dari UI, mun teu salah almarhum. Jadi setelah olahraga itu berkembang,
Akhirnya muncullah olahraga sebagai hiburan dan olahraga sebagai kompetisi. Ya, Jadi ya. terbagi dua. Nah, apabila kita ngomongin olahraga secara keseluruhan dipengaruhi oleh pandemi, saya pikir nggak berpengaruh. Karena olahraga itu bisa dilakukan dimanapun. Dan itu udah insting manusia. Ya, sarwalah modelnya sih yang bisa mesin cuci, ciklah pandemi mah pakai dikucek, biar bergerak. Gitu. Orang itu butuh bergerak. Nah, kalau untuk secara prestasi, saya pikir nggak akan berpengaruh juga. Karena ya semua terimbas kan di dunia ini. Gitu. Kenapa liga, ini dari perspektif saya ya, kalau masalah kualitas atlet, sekarang kan semua terdampak. Nah, satu saat olahraga kompetisi mulai dimarakkan lagi, saya pikir standarnya akan sama. Ya. Kecuali kalau kitanya cerdas. Jadi seperti apa misalnya? Cerdas tuh kalau saya nih posisinya sebagai pelatih. Kan untuk meningkatkan kualitas skill atlet itu bukan sekedar bergerak. Dengan wawasan bertambah juga otomatis skillnya akan meningkat. Nah, contoh. Kenapa sih pemain sepak bola di Indonesia usia junior dia akan dapat prestasi level dunia. Tapi masuk fase senior enggak. Malah mendoyotnya. Bebas. Waktu junior semua punya wawasan tentang sepak bolanya, setiap pemain di seluruh dunia itu sama. Jadi U19 sampai U19 lah. Jadi U18, U15, jarago kan pemain Indonesia. Iya. Pemain luar itu ya setara, sama mau Brazil, mau Eropa gitu ya. Atau Skillnya Asia, sama, skillnya sama, wawasannya sama. Sampai U19 itu. Malah mungkin orang Indonesia wawasannya lebih sedikit dibanding orang Eropa gitu ya. Tapi kan keterampilan sama fisiknya lebih bagus. Ya. Mirip dengan pemain-pemain Amerika Latin gitu ya, pemain Indonesia. Nah, bedanya kalau pemain Eropa level dunia masuk fase senior, mereka menambah wawasan. Kalau di kita tambah fisik, pemain semakin bagus fisiknya, semakin dipakai, semakin jago. Enggak. Kan pernah main PS, sepak bola. Kenapa setiap posisi itu pas kita ngatur di setting posisi, ya. Selalu setiap posisi itu ada kotak bayangan hitam yang kita geser pemain kan. Tapi masih dalam si kotak khayal itu. Ya. Artinya si pemain di posisi itu punya porsi atau tugasnya adalah dia bermain maksimal di tempat itu. Striker pasti di sini. Berarti kan nggak perlu punya fisik yang bisa nguasain ngelilingan lapangan, Pak. Ya. Itu. Kalau pemain kita bagus itu kalau punya speed, punya daya tahan, punya strength, nggak kayak gitu juga. Jadi begitu pindah ke senior, di kita masih dipaksa untuk fisiknya, sementara di luar negeri ada wawasannya ya, itu bedanya. Kecerdasan bermainnya. Iya. Itu makanya kenapa pemain luar negeri, wajis atau Ronaldo lompatnya tarik teh dia nggak diobral. Kenapa bisa sampai menit 90 dia masih bisa lari kencang? Kalau pemain Indonesia tiap menit kudu lompatan tarik gitu. Ya. Sementara ini tadi fisik berkurang gitu ya. Pada saat usia bertambah, fisik berkurang, wawasannya fisik berkurang, suplai oksigen ke otak makin sedikit. Ya. Wawasannya kurang deh. Ya. Beki leungit atuh. Jadi, kecerdasannya sampai jadi hilang. Gitu. Iya. Jadi cuma 40 menit karena masalahnya yang dipakai fisiknya aja ya, bukan wawasannya ya. Coba tambah kecerdasannya. Nah, di masa pandemi ini justru seharusnya si pemain itu bisa mengeksplor. Kan teknik itu sebenarnya kan ilmu pengetahuan. Teknik sepak bola, teknik softball gitu ya. Teknik baseball. Apa sih yang selama ini belum kita kuasai? Kalau saya di baseball itu atau di softball itu kan ada pemain per posisi. Oke, di posisi ini saya udah tahu, saya posisinya catcher. Saya udah tahu catcher itu gunanya ini, tugasnya ini gitu ya. Nah, di masa pandemi ini dia nggak bisa bergerak nih latihan. Catcher udah terkuasai ilmunya. Apa salahnya kalau dia juga menguasai posisi yang lain? Secara wawasan akhirnya dia bisa tahu kalau saya bermain seperti ini,
akan maksimal kalau si posisi jauh lebih maksimal kalau si posisi ini juga maksimalnya seperti apa. Jadi bisa nyambung gitu. Iya, iya. Jadi si catcher itu juga harus mempelajari posisi teman-teman lainnya juga ya. Biar paham pergerakannya. Iya. Akhirnya kan permainan jadi lebih efektif. Kalau lebih efektif berarti lebih cepat kan gitu. Iya. Dan kemungkinan menang juga besar ya. Ya, gitu. Dan di masa pandemi ini sebetulnya artinya bisa menjadi berkah ya buat para atlet sebetulnya. Sebetulnya ya. Dalam sisi menambah skill bermain ya. Ya. Tapi apakah kayak bicara yang kompetitif, artinya kan yang kompetisi harus terus berlatih, harus terus berkumpul, sementara kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk seperti itu. Sebetulnya ya saya bilang tadi, balik lagi dulu ke tujuan terciptanya olahraga. Itu kan untuk kebugaran lah intinya itu. Ya. Kesehatan, kebugaran, dan rekreasi ya, hiburan. Ya. Sama kan pandemi sekarang juga kita mau ke tempat hiburan juga sama, susah kendalanya itu. Ya. Terus mau olahraga ke tempat yang biasa olahraga, kan olahraga bisa dilakukan. Kalau olahraga sebagai sebuah rekreasi, bisa dilakukan di mana aja. Ya. Mau berkerumun ataupun enggak. Ya. Kalau sekarang nggak berkerumun, artinya nggak boleh olahraga? Bukan. Olahraganya jangan di tempat yang rame. Jangan berkerumun ya. Iya, olahraga aja. Sendiri atau berapa orang gitu ya. Iya. Sendiri juga kan untuk kebugaran, untuk rekreasi dapat. Iya. Karena kan olahraga kayak misalnya kita jalan kaki sendiri nih ke gunung misalnya, kita tong jauh-jauh ting lah ke Indomaret tapi anu di Subang gitu. Ya, di Bandung ya. Di Bandung. Itu kan akan merangsang munculnya enzim naon lah gitu. Yang akhirnya akan fresh. Jadi saya juga sering ngelakuin mau ke sini jalan kaki. Nah, ketika jalan itu tuh pikiran negatif, masalah gitu keluar semua gitu. Ya. Kadang keringetannya banyak, kadang sedikit padahal jarak tempuh sama gitu. Iya. Itu berhubungan dengan relaksasi pemikiran kita ya. Okay. Nah, terus dampaknya bukan dampak. Jadi kalau misalnya si olahraga ini terhenti, dunia olahraga bukan olahraga secara pribadi artinya, secara kelompok ini terhenti, apakah ada kemungkinan nggak tahun 2021, 2022 akan lahir atlet-atlet baru atau misalnya dan atlet-atlet yang sekarang tidak berlatih akan turun performanya? Enggak, sama semuanya juga. Akan tetap sama? Sama. Soalnya kan kita punya standar yang baru juga setelah pandemi ini. Iya. Jadi olahraga mah kan sebenarnya bukan masalah jago atau enggak, pokoknya ketika terjadi kompetisi gitu ya, siapa yang menang ya itu yang baik gitu kan. Iya. Itu yang terbaik, bukan tadinya ini jelek tapi ini yang terbaik gitu. Iya. Besoknya akan bertanding lagi, mungkin ini lagi yang menang, mungkin ini yang menang gitu. Iya. Jadi standarnya itu tercipta ketika ini sudah terjadi. Jadi nggak bisa sekarang. Softball Indonesia itu tahun 2019 itu nilainya 8. Tahun 2021 misalnya ini gara-gara pandemi, 2022 mulai lagi kompetisi, ini nilainya 7 nggak terukur seperti itu. Tidak. Jadi setelah bila ada kompetisi lagi 2021 belum tentu kita turun berarti. Belum tentu. Nah kan semuanya juga turun. Ya, karena yang lain juga ikut turun. Iya, sama gitu. Panitianya juga turun, penontonnya juga turun. Iya. Karena kondisi bersama artinya. Ya. Jadi keuntungannya ada pandemi, bukan keuntungan. Dengan ada pandemi ini sebetulnya semua mengalami penurunan dan membuat sebuah standar baru artinya ya. Ya, jadi ini justru kita ini kesempatan kita buat membangun mindset baru yang selama ini saya pikir olahraga Indonesia nggak maju, itu yang harus diperbaiki, mindset. Jadi harus membangun sebuah paradigma olahraga yang baik itu seperti apa. Dan sekarang itu sebetulnya kesempatannya. Ini kesempatannya. Baik itu oleh induk organisasi olahraga ataupun oleh federasi ya. Ya. Nah, ini contoh nih, saya juga hayang seurinya. Saya mempelajari tentang konsep long term athlete development. Iya. Yang mana isinya menyebutkan bahwa usia emas atlet itu adalah 27 tahun sampai tidak terhingga. Sementara di kita
atlet umur 30 tahun itu dianggapnya udah atlet tua ya. Iya, iya. Padahal itu ada di usia emas, usia terbaik. Contohnya, dan itu konsep ini udah dipakai oleh negara-negara maju. Contohnya, atlet renang Amerika di Olimpiade keberapa saya lupa. Dia adalah atlet sampai sekarang dapat rekor atlet yang pemegang medali emas terbanyak. Matt Biondi. Lain. Yang kemarin juara Olimpiadenya. Saya lupa ya. Dia tuh umurnya 30 sekian, 30. Pokoknya kalau di Indonesia mah dianggap atlet tua aja udah dipecat jadi pengurus ya paling. Di usia di 30-an dia berprestasi. Iya, justru prestasi puncaknya ada di usia 30 sampai 40. Yang secara pandangan manusia itu fisik sudah menurun ya. Iya. Ya, secara fisik menurun, tapi dia bisa menang dari wawasan. Kecerdasan otak yang mengatur kondisi fisik gitu akhirnya. Iya. Secara usia semua orang itu fisiknya pasti akan tambah lama tambah turun. Iya. Ya, makin tua makin turun. Karena saya tahu fisik saya itu misalnya kapasitasnya tinggal 30%. 30% ya. Ya. Satu saat ya mah amit-amit ya. Terus orang teh ujug-ujug dibangsatkeun. Nah, saya akan pakai itu. Mun teh dibangsatkeun ya urang mah leumpang we biasa. Ya. Nah, naon kudu lompatan gitu. Ada daki lompatna tarik gitunya. Serangan jantung. Nah, si long term athlete development ini, makanya orang hayang seuri teh. Saya kasih contoh Angelique Wijaya. Tenis ya. Tenis ya. Ya. Dia waktu umur 16 tahun juara Wimbledon, juara dunia. Ya. Sekarang tahu nggak? Pas seniornya ada nggak prestasinya? Bah, tidak terberitakan. Iya, karena dia cedera. Habis oleh cedera ya. Karena apa? Dia dieksplor di bukan usia emasnya. Habis-habisan di bukan usia emasnya. Di bukan usia emas. Kenapa disebut usia emas? Nah, usia emas ini hasil riset si konsep ini adalah usia emas manusia bukan atlet. Usia emas manusia itu kenapa umur 27 tahun disebut usia emas? 27 tahun sampai tidak terhingga. Sampai tidak terhingga. Ya. Bagaimana tergantung dari kemampuan dia merawat kesananya mah. Usia emas itu orang akan lebih bijaksana. Jadi ini perkembangan psikologisnya. Iya. Di umur 27 tahun ke sana, orang itu akan lebih bijaksana kalau dia punya kemampuan. Saya kasih contoh. Anak umur 15 tahun dikasih duit 1 miliar. Sama anak yang usianya 30 tahun dikasih 1 miliar. Dua usia ini akan berbeda pemanfaatan uangnya. Iya. Kira-kira akan lebih efisien yang usia mana? Nah, itu kan. Iya. Nah, jadi dengan kalau misalnya 15 tahun ini sama-sama sebelumnya tidak punya pengalaman memegang uang yang banyak, dikasih uang tapi tetap berbeda hasilnya ya. Iya. Nah, di kita itu tuh orang masih sedikit termasuk si para ahli, entah orang-orang ya profesor atau dokter, ahli olahraga di KONI. Itu masih sedikit yang menguasai itu. Sementara saya dapat dari mana? Googling. Untuk LTA itu. Orang diberinya ke si Ucup. Enggak. Long term athlete development teh Ucup Cupi gitu nu ngabejaan, enggak tahu anak. Oh ya, Ucup Cupi. Ucup Cupi hoki ya. Anak hoki. Saya dikasih tahu, "Cang, ada ini." Browsing. Oke, saya googling tek. Itu tahun 2006. Enggak. Ya 2006. Awal-awal jadi karir pelatih ya. Itu awal sih orang dari 95 jadi pelatih teh. Iya. Nah, saya googling udah saya pakai nih, saya manfaatkan saya aplikasiin dalam dunia softball, tapi ya banyak juga yang nggak menerima karena tertutup lah gitu. Iya, berbeda awalnya ya. Iya. Nah, tapi beberapa tahun kemudian, tahun 2008, 2009 kalau nggak salah, dari Bandung, dari Indonesia ngirim orang ke Australia untuk mendapatkan ilmu itu, pendidikan gitu ya. Yang dikirim itu dokter yang kayak gitulah, orang olahraga. Pas saya tahu, dapat berita, oh materinya ini, ya googling we padahal mah gitu. Iya. Gak usah ke Australia sekolahnya.
Dan di internet sudah tersedia semua bahannya ya, Iya, tinggal betul. diaplikasikan sarananya. Asal kita pinter milih-milihnya juga gitu, yang tepat ke masyarakat kita seperti apa gitu. Iya, iya, iya. Metode apa. Terus artinya dari pengalaman membina atlet dengan long term atlet development itu diaplikasikan misalnya di masa pandemi seperti ini masih bisa nggak? Ya masih bisa, sangat-sangat bisa justru. Justru sangat bisa. Saya pernah bikin pemain bagus. Jadi gini, pemain bagus. Konsep saya ngelatih itu kalau saya mah gini ya, saya ngelatih itu saya ingin memberikan yang terbaik buat pemain. Dan itu adalah amalan saya buat yang di atas. Iya, iya. Jadi bukan untuk wah akhirnya mana saya jadi pemain ke orang. Dan rata-rata pemain yang saya latih dan saya itu akan bukan bikin dia jadi jago, bikin dia jadi open minded. Ya, ya, jadi ya. pinter. Setelah pinter itu menguasai teknik apapun mudah. Makanya penekanan saya kalau ngelatih itu lebih ke saya memperhatikan individu. Meskipun saya ngelatih misalnya tim itu ada 15 orang atau 18 orang. Saya kalau ngelatih itu capek karena saya harus memperhatikan satu-satu. Di 18 orang itu personalnya satu-satu Ya. detailing bisa Ya. berarti ya. Ya. Saya pernah dapat protes dari seorang pemain. Sekarang jadi pelatih bagus di Jakarta. Kang, kenapa sih Kang Icang kalau ngelatih terlalu baik gitu, nggak pernah bikin jam malam kayak pelatih yang lain, terus jadwal makan yang kayak gitu yang harus kaku. Saya balikin ke si pemain, namanya Ivan ya. Jadi gini Ivan, saya ngobrol di mes di sini malam-malam. Anak-anak sebagian masih pada di luar main. Pada itu lagi TC. Saya cuma bisa memperhatikan. Tapi kan kalau kayak gitu, si pemainnya nggak akan sadar-sadar. Gini, kalau saya menetapkan jam malam, si pemain itu jam 9 ya, atau jam 10, pemain itu udah balik. Tapi dia nggak sadar. Dia balik istirahat jam 10 itu untuk apa? Makanya dia hanya balik dan di dalam dia nggak istirahat. Makanya saya diemin. Kenapa diemin? Besok latihan jam berapa, Van? Jam 7 pagi. Latihannya besok tuh latihan fielding, beratnya latihan fielding. Latihan fielding. Fisik berarti. Ya, fisiknya terkuras abis selain teknik, fisik nauge. Kira-kira berat nggak? Berat atuh, latihan fielding mah. Oke, berat ya. Terus ini anak-anak yang belum pulang, anggap aja pulangnya jam 1 malam. Bangun harus jam 6, latihan teh setengah 7 pagi. Dia datang ke sini jam 1 malam, terus dia bisa tidur paling jam 2, jam 3. Dia istirahat harus bangun jam 5 misalnya. Ya, ya. Istirahat cuma berapa jam? Cuma sedikit. Oke, sedikit. Pas latihan, fresh nggak? Enggak. Kalau nggak fresh, dia dipaksain latihan, kemungkinan besoknya sehat atau sakit. Sakit. Jadi yang rugi siapa? Atletnya. Yang belum pulang hari ini, malam ini. Berarti saya baik atau jahat? Dengan ngediemin mereka. Gila, Aicang jahat juga ya. Jadi sebenarnya pembiaran itu untuk mendidik ya, bukan untuk memberikan hukuman karena perilaku sendiri jadinya ya. Pembiaran juga saya bukan ngediemin. Ya, jadi pembiaran itu saya diam di sini, saya nggak akan marah. Ya, Sok aja pulang, saya tunggu sampai yang terakhir pulang. Dan ternyata yang terakhir pulang itu sampai jam 2 malam itu masih ada yang belum pulang gitu. Besoknya yang pulang malam itu latihan utah terus. Fisiknya habisnya. Ya. Karena jam main bebas, tapi jam latihan nggak boleh diatur, tetap itu ya program di situ. Besoknya ada perubahan nggak dia? Sekali, 2 kali, akhirnya dia berubah. Gitu. Ya, ya. Akhirnya Membatasi diri sendiri artinya kan? ya sama kayak waktu saya pegang tim Kota Bandung, mau final nih baseball lawan Kabupaten Bandung Barat, itu pemainnya bagus-bagus. Kita junior lebih kecil-kecil pemainnya. Junior lawan senior. Beda satu tingkat tapi Beda selevelnya. beda selevel. Karena si ini pemainnya waktu di Jabar saya ngelatih, cuman dia hijrah semua. Udah Kota Bandung mah. KBB-nya. Kota Bandung mah waktu itu teh bonusan gitu ya, bonusan lomet pisan. Bohong. Gede sih janji nama. Nah, di sini waktu meeting sebelum final malam,
wah gini-gini. Itu manajernya Didit juga ada. Didit ini Cosa Nostra. Iya. Nah, beres meeting udah. Malam itu teh semifinal Spanyol Piala Eropa mun salah. Spanyol lawan naon gitu. Nanya pemain dasar budak SMA. Kang, kan Kang Icang mah baik ya. Ya, kenapa emang? Kalau nanti kita nonton Spanyol lawan ini boleh nggak? Oh, ngajak begadang nonton bola. Jadi bolanya tuh jam 11 sebenarnya nggak terlalu malam juga. Boleh nggak? Boleh aja. Dit ya, boleh. Ya tergantung pelatih kata Didit ya manajer. Ya gimana pelatih aja, boleh. Weh, keprok. Cuma saya nanya, besok kan kalian final lawan KBB, mau juara nggak? Mau. Nah, sekarang kalian nonton Barcelona Spanyol. Besok kalian lawan KBB, kira-kira pemain-pemain Spanyol nonton kalian nggak? Ya mau lah tuh Kang. Nah, naonan mana nonton? Oh, nya tidur langsung itu. Jadi tidak nonton sepak bola walaupun resep gitunya. Ada beberapa, tetap yang bawang itu ada. Gitu. Tapi didampingi sama pelatih juga, pelatih yang bawang juga. Gitu. Cuman jadi dibatasi. Nah, di masa ini sebenarnya yang saya ceritain barusan itu kan lebih ke mindset. Bangunlah mindset yang benar. Bangunlah mindset yang jujur kalau jadi atlet itu. Iya. Kalau besok, kalau jadi atlet, tidur bagus jam 12 atau jam 11? Jujur, jam 11, Pan. Iya. Kalau lapar, bagusnya makan atau minum? Makan, nah itu jujur. Bangun mindset itu, tambah wawasan, jaga kebugaran, udah cukup, prestasi nggak akan turun, saya jamin. Walaupun latihan teknik sama latihan fisik tidak dilakukan gitu ya? Tidak dilakukan, iya. Karena kan itu nanti mindsetnya dirubah berarti. Mindset dulu dilengkapi, Ada satu lagi metode visualisasi. Visualisasi itu membayangkan, terus memposisikan saya ada di dalam bayangan yang terbaik itu. Nontonlah gitu yang sifatnya olahraga itu dan membangun optimisme gitu. Jadi mental itu terjaga kan. Kalau olahraga permainan, apalagi olahraga tim, di lapangan itu kondisi non teknis lebih dominan. Itu 80% kalau di softball itu 80% permasalahan di lapangan adalah permasalahan non teknis. Teknisnya cuma 20%. Sepak bola karena dia bergerak, permasalahan non teknisnya mungkin 50%. Teknisnya 50%. Jadi artinya di bidang olahraga permainan yang berkelompok yang permasalahan bukan masalah teknik dan skill dan stamina, tapi non teknis ya. Non teknis yang paling tinggi. Iya. Termasuk sepak bola, softball, baseball. Iya.